我们热爱一切生命，天地万物与大自然一体化我们内在的特性，一股光能量，让我们地球充满让奇迹天明世界我们的Ya, Cingli. Cingli langsung ya. Cingli. Ah, 大家好，大家请坐。谢谢鲁迪老师，我做好。Baik. Nah, Langsung hari ini akan masuk ke materi pembelajaran yaitu tentang kebersihan di rumah dan di sekolah. Nah, kebersihan di rumah dan di sekolah. Coba kalian bayangkan ya, bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah. Ayo, siapa yang bisa bantu? Bagaimana cara kita menjaga kebersihan di rumah? Gimana? Menyapu. Menyapu. Ada lagi? Gimana? Membersihkan rumah bersama-sama. Membersihkan rumah bersama-sama. Mengepel. Apa? Mencuci. Oke, sebelum kita selesai kita makan, kita mencuci piring kita. Nah, di sini selesai kita makan, kita mencuci piring kita. Nah, di sini langsung ada dua gambar. Satu rumah yang bagaimana ini? Bersih. Satu rumah yang bersih. Satunya rumah yang kotor. Nah, kira-kira kita mau hidup di mana? Rumah yang bersih atau rumah yang kotor? Ah, rumah yang bersih. Oke, nah di sini Lasa akan menjelaskan materinya. Siapa yang mau bantu Lasa baca dulu? Oke, Jocelyn dulu yuk. Silakan Jocelyn. Hidup bersih sudah dilaksanakan sejak zaman Buddha oleh para biku sangha dan oleh Buddha sendiri. Salah satu kebiasaan hidup bersih yang dicontohkan oleh Buddha sendiri adalah selalu mencuci tangan sebelum makan dan mencuci. Selain itu, Buddha juga selalu mencuci kaki tangan dan muka sebelum melaksanakan meditasi dan sore. Dalam Vinaya Pitaka cara biku jaga kebersihan dalam jadi kebutuhan para biku jubah alat dan lainnya. Nah, di sini menceritakan tentang hidup bersih secara Buddhis, ya. Jadi secara Buddhis itu dikelompokkan sebagai secara biku, gitu. Nah, hidup bersih sudah dilaksanakan sejak zaman Buddha oleh para biku sangha dan oleh Buddha itu sendiri. Salah satu kebiasaan hidup bersih yang dicontohkan Buddha itu yaitu mencuci tangan sebelum makan dan mencuci mangkok setelah selesai makan. Nah, di sini ada yang melakukan sebelum makan, ada mencuci tangan, ada mencuci mangkok setelah makan atau mencuci piringnya, atau mama yang mencucinya. Enggak, oke. Nah, selain itu Buddha juga selalu mencuci tangan dan muka sebelum melaksanakan meditasi. Jadi ini yang dilakukan oleh Sang Buddha. Ya, sebelum makan dia mencuci tangan, mencuci mangkoknya setelah selesai. Kemudian waktu melakukan meditasi, dia juga mencuci tangan dan kakinya. Dalam Vinaya Pitaka, ini salah satu bagian di dalam kitab suci Tripitaka, dijelaskan bagaimana tata cara biku menjaga kebersihan dalam memakai dan memanfaatkan apa yang menjadi kebutuhan para biku, seperti tempat tinggal, jubah, alat makan, pisau cukur, dan lainnya. Di slide ini ada mau ditanyakan sebelum langsung lanjut? Tidak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, klorin. Coba bantu Losia. Apakah kalian sudah itu ada ya itu bahwa berharap semoga kalian lebih rajin olahraga dan hidup bersih di rumah ya.
Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang hidup bersih di rumah dan hidup bersih secara Buddhis bersama saya, Bapak Prayogi Pangestu. Namo Buddhaya. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa kegiatan Wirya dan keluarganya berikut ini. Yang pertama, Wirya dan ayahnya sedang membuat kamar kecil di rumah. Yang kedua, Wirya dan adiknya membersihkan rumput liar di depan rumahnya. Yang ketiga, Wirya dan adiknya selalu merawat tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah selesai melakukan kegiatan, Wirya dan adiknya selalu mencuci dan kaki. Kegiatan Wirya dan keluarga yang tersebut adalah salah satu contoh yaitu hidup bersih di rumah. Guru muda juga mengajarkan kepada para siswanya untuk tidak merusak bumi dan merusak biji-bijian yang tumbuh. Guru muda ajarkan kepada siswanya untuk selalu hidup bersih dalam diri dan hidup bersih di tempat tinggal di sekitarnya. Selanjutnya, marilah kita amati materi hidup bersih secara Buddhis pada zaman kehidupan Sang Buddha. Hidup bersih secara Buddhis. Hidup bersih sudah dilaksanakan sejak zaman Buddha oleh para bhikkhu sangha dan oleh Buddha sendiri. Salah satu kebiasaan hidup bersih yang dilakukan oleh Buddha adalah mencuci tangan sebelum makan dan mencuci mangkuk setelah selesai makan. Selain itu, Buddha juga selalu mencuci kaki, tangan, dan muka sebelum melaksanakan meditasi setiap pagi dan sore. Selain itu, dalam Vinaya Pitaka juga dijelaskan bagaimana tata cara bhikkhu menjaga kebersihan dalam memakai dan memanfaatkan apa yang menjadi kebutuhan para bhikkhu seperti tempat tinggal, jubah, alat makan, pisau cukur, dan lainnya. Oke, nah di sini dijelaskan bahwa Sang Buddha juga merawat apa yang menjadi kebiasaan. Pertama, biku itu melaksanakan ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Jadi tempat tinggal itu juga dirapikan, jubah, kemudian mangkuk, ya, mangkuk yang digunakan oleh. Kemudian langsung lanjut ke sini. Silakan boleh keluarkan buku tulisnya. Yuk, buku tulis boleh dikeluarkan. Yang beda sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan pilihan. Kalau TP itu tidak pernah dilakukan. KD kadang-kadang dilakukan dan kadang-kadang juga tidak. SR itu sering, ya, sering kalian lakukan. Kemudian SL itu selalu. Kalau selalu itu boleh dikatakan hampir setiap hari, ya, selalu hampir setiap hari kalian lakukan. Nah, silakan kalian buat, kemudian berilah tanda TP, KD, SR, dan SL. Di sini tidak perlu dibuat soal, silakan dibuat ujungnya aja. Satu, misalnya saya membantu orang tua membersihkan rumah setiap hari. TP, KD, SR ataupun SL. Buat aja di kertas atau di buku kalian satu, silakan dibuat TP, KD, SR ataupun SL, ya.
Udah. Oke, udah selesai semua ya. Belum masih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau selalu, ada nggak? Nomor 1 tetap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini Lose tidak akan memberikan pernyataan salah, tetapi itu yang sudah kalian lakukan di rumah. Yang kedua, saya mencuci tangan setiap mau mengambil makanan. Ada yang TP? TP nggak ada. KD, kadang-kadang mencuci tangan. 2, banyak juga. Kalau sering mencuci tangan? Sering. 1, selalu. Nah, ada juga yang selalu dan kadang-kadang. Ketiga, saya cuci kaki setiap mau masuk rumah, sehabis bermain bersama teman-teman. TP ada TP? TP ada. 1, kalau KD kadang-kadang. 2, kalau sering juga ada. Selalu banyak. Oke. Keempat, saya merapikan kamar tidur sendiri setelah bangun tidur. Nah, ini yang perlu Lose lihat. Tidak pernah. 3 orang, 4 orang yang tidak pernah merapikan kamarnya. Kalau kadang-kadang, oh hari ini lakukan, sebulan lagi baru lakukan. Ada banyak juga sering. Oke, ada 3 orang yang sering. Kalau selalu, oke, ada 4. Kelima, saya mencuci piring dan gelas yang saya pakai sendiri sehabis makan. Tidak pernah. Banyak juga yang tidak pernah. Kadang-kadang ada, sering, selalu. Nah, selalu. Oke. Ini yang sesuai kenyataan ya. Jangan, saya pokoknya cari yang paling bagus. Lose tidak akan memberikan salah, tetapi setelah ini ya kita bisa merubahnya. Keenam, saya mencuci sepatu saya sendiri setiap hari Minggu atau hari libur. Ada? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tidak pernah. Kan? Di rumah. Jadi intinya gini. Kebersihan itu kita harus lakukan dari sekarang. Supaya apa? Contoh, manfaat hidup bersih. Kita menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian terhindar apa? Lingkungan menjadi bersih kalau kita menjalankan hidup sehat atau bersih di rumah. Kemudian yang ketiga, nyaman, terhindar dari penyakit. Ada lagi? Tidak mudah sakit. Ya, sama, tidak mudah sakit. Jadi itu inti pembelajaran kita hari ini, bahwa kalau kita bisa menjalankan hidup bersih di rumah, kita terhindar dari sakit, nyaman, lingkungan tempat tinggal kita juga enak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?